Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa sama-sama salat asar berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua yang dingin masuk surga, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ini tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Syawal. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 5 Dzulqa'dah. Nah, di bulan depan itu artinya kita sudah memasuki bulan terakhir tahun 1447 Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Kalau kita perhatikan di bulan-bulan ini ada hal yang harus kita persiapkan setelah selesai bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini yang pertama adalah Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Itu dimulai dari sekarang, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terpisah satu Rajab. Itu Ashhurul Hurum. Bulan ini juga, bulan Dzulqa'dah ini juga sebenarnya dimulai dari bulan Syawal, Ashhurul Hajj, bulan haji. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu Ashhurul Hajj, bulan haji. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya Dzulhijjah ada dua nama, dua kategori, Ashhurul Hurum dan Ashhurul Hajj. Selain itu juga di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah yang jangan sampai kita terlewatkan. Yang pertama jelas itu adalah ibadah haji yang kloter pertamanya nih bentar lagi berangkat. Lalu yang kedua adalah ibadah kurban, al-udhiyah, ibadah kurban. Ibadah haji itu bicara tentang mampu atau tidak. Nah, ibadah kurban ini juga tentang kemampuan finansial. Lalu selain itu apakah ada lagi? Iya, karena bulan Dzulhijjah ini ya memang istimewa. Yang paling diperhatikan pada bulan Dzulhijjah ini adalah mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab Fadlul Amal fi Ayyamit Tasyrik, dan Imam At-Tirmidzi pada bab Majaa fil Amal fi Ayyamil Ashr. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ta'ala, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salih, tidaklah daripada hari-hari yang ada itu al-amalus salih, beramal saleh, fiha, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi min hadil ayyam, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai itu daripada hari-hari ini. Maksudnya apa? Ayyamul Ashr, 10 hari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari afdal untuk beribadah, istimewa. Nah, kalau mereka pun bertanya, memastikan mengenai keutamaannya. Walal jihad fi sabilillah ta'ala, sekalipun jihad fi sabilillah, kata Nabi, ya walal jihad fi sabilillah illa. Nah, ini berarti orang seperti ini yang bisa mengalahkan pahala yang 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seorang laki-laki yang berjuang, yang keluar berjuang fisabilillah dengan dirinya, hartanya juga, falam yarji min dzalika bi syai', dan tidak kembali, berarti mati syahid. Nah, di hadis ini kita bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau kemarin di bulan Ramadan itu 1 bulan full itu kan istimewa. Namun yang makin istimewa dan Nabi Muhammad pun mencontohkan itu adalah 10 hari terakhir. Tepatnya 10 malam yang terakhir. Nah, tapi kalau berbicara siangnya atau harinya, maka itu adalah giliran 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, di riwayat lain ini dari Ibnu Abi Dunya, kata beliau, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, puasa ya'dilu shaumu yaumi Arafah bisaumi sanatain. Puasa hari Arafah itu menyamai puasa 2 tahun. Wa ya'dil sauma Asyura bisaumi sanatin. Sedangkan puasa Asyura itu puasa setahun. Ini jarang riwayatnya yang ini disebutkan. Wa qala ahlu tafsir fi qoulihi ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah innaha asyr min awli dzil hijjah wa kallama Allah Musa taklima wa qarrabahu najiyan min ayyamil ashr wa kataba lahu alwah fi ayyamil ashr. Di riwayat lain dari Abu Darda, ini sahabat Rasulullah SAW, alaikum bisaumi ayyamil ashr. Kata beliau, puasalah itu, jaga puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa iksarid doa, banyak berdoa, wal istighfar, banyak beristighfar, wa sadaqah, fiha bersedekah. Fa inni sami'tu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, al-wail liman hurima khair ayyamil ashr alaikum bisawmi tasi' khassah fa inna fihi minal khairat aksar min ayyahsiha al-adun. Celaka atau rugi bagi orang yang tidak memanfaatkan keafdoliyahan, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Dan puasalah pada hari Arafahnya, karena di sana puasa di hari Arafah itu al-khairat, kebaikannya, manfaatnya itu lebih banyak daripada dihitung. Artinya tidak terbatas, tidak terhingga. Nah, maka kalau ini kita bedah-bedah nih di awal Dzulhijjah itu kan tanggal 1 masuk nanti. Sebenarnya pemerintah atau ormas itu selalu menghitung setiap bulan, cuma tidak seheboh bulan Ramadan. Nah, termasuk bulan Dzulhijjah sebenarnya itu dihitung juga tuh, karena kan mempengaruhi pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Itu beritanya aja tidak ada, cuma beritanya tidak seheboh Ramadan, cuma yang jelas tetap dihitung karena kan mempengaruhi apa, bagi yang puasa Arafah dan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Nah, itu. Nah, di 10 awal Dzulhijjah ini ibadahnya apa saja? Yang pertama yang jelas itu adalah Idul Adhanya. Itu jelas, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, sholat Idul Adha. Jadi kalau dibandingkan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu afdolnya lebih ke Idul Adha sebenarnya. Cuma ya ini sama-sama sunnah muakkad, ya harus dikerjakan itu. Nah, lalu juga
jangan sampai ketinggalan atau kita usahakan sebisa mungkin untuk berpuasa hari Arafah. Jadi idealnya itu puasanya itu dari hari pertama sampai hari ke-9. Hari ke-10 kan hari raya, tidak mungkin. Kalau ini kan afdoliyahnya 10 hari. Cuma ya bisa puasa cuma 9 hari, itu jelas dah. Idealnya itu puasa kalau bisa 9 hari. Kalau tidak bisa selang-seling silahkan. Atau yang mau memilih hari Senin Kamisnya aja, tergantung tanggalnya, silahkan. Lebih ramping bisa memilih 89, itu tarwiyah, bagian daripada 10 juga. Minimal hari Arafahnya aja tanggal 9, itu sangat minimal hari Arafah, puasa hari Arafah. Ini disunahkan bagi yang tidak berangkat haji. Kalau yang haji tidak usah, takut nanti kelelahan di sana. Jadi di bulan Dzulhijjah ini memang banyak momen-momen penting yang sama kayak Ramadan itu, banyak momen pentingnya. Dzulhijjah ini juga sama. Apalagi kalau kita hubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, itu saling berhubungan dan harusnya bisa kita renungkan bagaimana ajaran Islam itu memberikan kesempatan untuk umatnya selalu berbuat baik kepada sekitar dan bagaimana bersosial itu. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan ibadah haji, yang mana ibadah haji ini kan terbatas itu. Di Kalsel ini dibandingkan provinsi di Jawa, kan presentasinya itu tergantung jumlah penduduknya. Kalsel ini ada banyak, di 3-5 juta, tidak banyak di Jawa. Tapi yang ingin berangkat hajinya banyak, jadi latihannya panjang sampai 30 tahun lebih. Kalau itu lama tuh. Hari ini daftar, booking kursi, mau lama 10 tahun. Lalu belum tentu umur sampai. Banyak perjuangannya. Apalagi kalau di sananya perjuangannya berat juga tuh. Antri WC-nya seluruh dunia tuh berarti. Jadi kalau ada perasaan kayak wah sakit perut, langsung aja antri sampai depan pintu WC, tidak jadi. Sudah antri seluruh dunia ada. Kan mau antri kita, ya itu. Nah, itu nah, Idul Adhanya, lalu puasanya sudah jelas dah. Lalu di hari Tasyrik, nah hari Tasyrik ini adalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa karena itu adalah bagian daripada hari raya. Nah, kalau melaksanakan kurban itu berarti ada 4 hari kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban dari hari 10, 11, 12 sampai 13. Hari 13 itu hari terakhir sesudah asar. Nah, itu terakhir. Jadi misalnya kebetulan uang belum terkumpul, menunggu harga agak murah dikit atau dapat sapinya zuhur hari ke-13 Dzulhijjah, masih bisa disembelih. Masih bisa sebenarnya, walaupun kayaknya jarang orang melaksanakan di injury time, jarang kayaknya. Tapi yang jelas dengan segala kemungkinan terjadi waktu untuk melaksanakan kurban itu terjadi seperti itu. Nah, dengan banyaknya peluang ibadah yang bisa dilakukan, maka kita berusaha untuk memetakan apa yang ini dikerjakan itu. Dan ini tentu sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang waktunya itu lebih panjang selama sebulan. Kalau yang ini tidak 10 hari itu aja. Kalau dirampingkan ya 9 hari tuh. Kalau nyari 10 itu mungkin lebih sibuk ke ibadah kurban bagi yang melaksanakan atau di tempat tinggal di masyarakat itu, entah di langgar, musola atau masjid, bersosialisasi untuk yang itu. Nah, dan ibadah apa yang bisa dilakukan pada awal-awal Dzulhijjah ini? Sebenarnya tidak ada penegasan harus seperti ini, harus seperti ini. Cuma kan
kita diberikan motivasi untuk melakukan ibadah-ibadah di awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa, itu jelas gak? Itu puasa. Banyak berzikir, banyak membaca tasbih, sedekah tuh. Nah, ini ada salah satu riwayat dari, ini opsional, ada riwayat dari Imam Tabrani dari Ibnu Umar. Nah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zamu indallahi wa habbu ilaihi fihinal amal min hadhil ayyamil ushr fa aktsaru fiha. Nah, kata Nabi kan di dalam hadis ini, tidaklah ada hari yang paling afdal beribadah di 10 hari ini. Nah, kata Nabi apa? Fa aksiru fiha. Di riwayat inilah, di riwayat ini yang agak lebih detail menyebutkan apa diperbanyak. Fa aksiru fiha takbir, memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca aja. Baca wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, wa tahlil, la ilaha illallah. Itu diperbanyak. Ini salah satu opsi pilihan. Berarti ini bentuknya adalah ibadah dalam bentuk suara. Berarti ibadah mulut. Itu. Kalau ibadah fisik berarti puasa. Nanti. Memperbanyak sholat sunnah mutlak apakah bisa? Ya bisa. Berarti itu ibadah fisik. Nah, di riwayat lain ini dari Nafi', dari Ibnu Umar juga, annahu yukabbir, kana yukabbir fi jami' ayyamil ashar ala firashihi wa majlisihi. Jadi ini memperbanyaknya itu pokoknya di segala situasi, pas lagi di tempat tidur, di tempat duduk, berarti tempat kerja, kita pas di jalan mana-mana, nah, itu selalu membaca takbir. Artinya di apa nih, di 10 hari awal Dzulhijjah ini, momen yang paling penting, paling pasnya itu adalah memperbanyak ibadah mulut, itu berzikir di situ. Karena memang setiap ibadah itu ada waktu-waktu tertentunya, ada yang lebih pas ini. Nah Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah ini yang pasnya tuh lebih banyak adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bacaan. Kalau yang riwayat Tabrani tadi dengan takbir, tahmid dan tahlil, la ilaha illallah. Lalu salah satu tabi'in ini beliau yukabbir fil ashar atau bin Abi Rabbah, ini salah satu tabi'in, beliau bertakbir pada 10 hari bulan Dzulhijjah itu fit tariq wa fil aswaq, di jalan dan di pasar. Nah, pas pian sini dekat dengan pasar. Dengan pasar. Jadi kadang lah kalau kita baca riwayat para sahabat itu, kadang kayak Ibnu Umar tuh. Ibnu Umar ini termasuk sahabat Nabi yang mutabaah dengan nabinya tuh saklek. Itu. Ya walaupun sahabat-sahabat lain itu tahu ada teks, ada konteks. Nah, tapi kadang ada sahabat Nabi itu yang memang tekstual sekali apa yang Nabi kerjakan itu. Jadi ada momen di mana ketika mau berangkat haji, kalau tidak salah pas berangkat haji atau berangkat kemana tuh, sahabat ini mengelilingi satu tempat 3 kali. Ditanya kan, kenapa kamu begitu? Dulu Nabi seperti itu. Ada. Bahkan ada riwayat menyebutkan bitih. Jadi ada ulama yang tidak mau makan bitih. Bitih itu kalau diartikan biasanya kita belajar bahasa Arab tuh semangka bang artinya. Kenapa kamu tidak makan semangka? Nabi tidak pernah makan semangka. Jadi cara makannya tuh kayak tidak tahu. Ini bukan berarti haram makan semangka, bukan. Cuma ada ulama-ulama itu yang begitu antusias mengikuti Nabi, sangat detail. Ini kan ya jelas tidak 100%. Nabi makan 3 jari, kita makan nasi padang 3 jari, ya habis waktu istirahat lah. Pakai sendok bisa ya bisa. Cuma kan kayaknya makan nasi padang pakai sendok kurang kayaknya rasanya lah. Orang nendang aja. Tuh, itu. Nah, di riwayat lain ini dari Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Abi Laila. Ini ulama lah. Jadi
kadang ada hal yang tidak dijelaskan dari hadis, tapi ulama-ulama itu mengutip ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau ini riwayatnya, wa min ra'ayna min fuqahil muslimin yaumal id wa yaumit tasyrik yaqulun. Nah, yang kami lihat dari ulama-ulama fikih kaum muslimin pada hari raya dan hari tasyriknya itu apa? Yaquluna Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, oh ini berarti yang dibaca. Nah, ini berarti suruh membaca takbir tuh. Jadi kalau di Idul Fitri kemarin waktu takbirnya itu terbatas, kalau Idul Adha ini waktu takbirnya panjang, lebih panjang daripada itu. Nah, lalu bagaimana kita mempersiapkan untuk itu semua? Nah, berarti sama kayak di bulan Ramadan, tinggal kita list apa yang bisa dikerjakan ibadah individu. Itu berarti kayak membaca zikir tadi, puasa, itu adalah ibadah individu. Lalu ibadah sosial, nah ini berarti kurban. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita disuruh banyak bersedekah, di Idul Hijjah sama kah? Sama. Namun kalau di bulan Ramadan salah satu penggunaan sedekah yang afdol, pahalanya luar biasa adalah iftar, membukakan orang puasa. Jadi misalnya ada duit 3 juta pas di bulan Ramadan, nah itu paling mantapnya itu adalah disedekahkan, diberikan kepada orang yang buka puasa. Misalnya ke masjid, datang kita ke masjid, ini 3 juta untuk membukakan puasa. Nah itu paling afdal di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah memasuki Dzul Hijjah, 3 juta tadi bukan untuk buka puasa lagi. Walaupun hari Arafah bisa kan buka puasa bersama, tapi bukan itu ternyata. Apa? Berkurban. Nah, makanya tahu momen ini juga akan membantu kita dalam mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih besar. Pentingnya menuntut ilmu itu adalah kita tahu mana yang paling efisien, paling pas dalam menggunakan peluang untuk beribadah. Ada momen-momennya. Ya walaupun misalnya kayak tilawatul Quran itu di semua momen pasti dapat pahala tuh. Tapi kan ada momen-momen tertentu yang lebih afdal. Nah, mungkin pernah Ulun sampaikan misalnya lagi membaca Al-Quran. Tiba waktu sholat, muadzin Allahu Akbar. Di momen itu yang afdol bukan qiraatul Quran, bukan, tapi apa? Menjawab azan. Nah, menjawab azan. Ada momennya. Makanya kalimah-kalimah thayyibah itu ada momen-momennya. Karena ya beribadah itu ada momen tuh, maksudnya ini yang paling pas tuh. Paling pas. Ada orang menabung mau berangkat umroh pertama kali, ya memang itu lagi wajib. Tapi ketika sudah umroh berkali-kali, mau berangkat lagi, bisa jadi yang afdal bukan berangkat umroh, tapi apa? Memberangkatkan umroh. Bisa jadi itu pahalanya lebih banyak. Ini sudah Pasika sebetulnya sudah umroh 10 kali. Dari Pasika lah, tahun ini kayaknya mau berangkat umroh. Tapi jar Ustadz, kayaknya pahala lebih banyak memberangkatkan. Langsung diundi nama teman-teman di kantor. Pas keluar, wah nama ini. Langsung KTP ada kah? Mau berangkatkan umroh. Kayaknya langsung pajaknya ulun potongkan. langsung promosi. Itu bisa jadi seperti itu tuh. Ada yang seperti itu. Nah, maka pentingnya kita berilmu dan belajar itu adalah bagaimana memaksimalkan dalam beribadah.